Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya sedikit ingin menjawab beberapa pertanyaan ya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, baik dari praktisi, pasien, ataupun orang-orang yang belum saya kenal ini, nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Ya, ini mendesak ya, bentar lagi kita mau perjalanan jauh. Ini ada pertanyaan begini, kayaknya dari Kalimantan karena ada bahasa ulunnya. Assalamualaikum Kiai yang ulun hormati. Ulun itu saya. Ulun pernah dengar ada satu ustadz yang bilang bahwa hadis yang mengatakan setan masuk ke tubuh manusia lewat peredaran darah manusia mungkin ya maksudnya. Itu artinya setan selalu mengganggu manusia selama manusia ada darah atau hidup, bukan masuk ke tubuh manusia. Bagaimana pandangan Kiai? Bagaimana pandangan Kiai seperti itu, maksudnya gitu ya. Jadi ini nggak tahu namanya siapa ini. Dia bertanya tentang dia pernah mendengar statement seorang ustadz yang katanya itu ustadz itu mengomentari satu hadisnya inna syaitan yajri ala ibni adam majrdam ya, atau kama qala sallallahu. Setan itu berjalan di tubuh manusia melalui peredaran darah gitu. Nah, tetapi ustadz ini berpendapat bahwa bukan itu maknanya secara zahir, bukan, tapi maknanya itu setan akan senantiasa mengganggu manusia selama manusia ada darah, selama manusia itu hidup, maksudnya begitu. Apakah benar pendapat seperti itu? Nah, kita jawab ya, itu sudah sering kita bahas di pelatihan-pelatihan, hadis ini juga sering kita bawakan. Pendapat yang seperti itu yang mengatakan bahwa setan ini bukan masuk ke tubuh manusia tapi dia menggoda manusia, maksudnya begitu. Selama manusia itu ada darahnya, selama manusia itu hidup, maksudnya begitu. Apakah pendapat itu benar? Pendapat yang seperti itu dibenarkan? Ya, tidak bisa dibenarkan juga ya. Kenapa? Karena juga kita tahu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang berpendapat ala dhahiri hadhil hadis, ala dhahirihi. Ya, dia berpendapat, para ulama berpendapat bahwa makna hadis itu secara zahir gitu. Meskipun ada ulama juga yang mengatakan makna hadis itu alal isti'arah ya, alal isti'arah gitu. Jadi kita ini nggak bisa memahami hadis ya dengan pikiran kita sendiri, dengan pendapat kita sendiri tanpa melihat pendapat-pendapat para ulama yang kompeten di bidang hadis begitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi untuk memahami makna suatu hadis, kita itu wajib merujuk kepada para ulama ahli hadis. Kita harus melihat komentar-komentar para ulama yang berkompeten di bidangnya ya, bukan pakai logika kita sendiri gitu. Ini keliru sekali. Maka siapapun orangnya yang membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus memahami maknanya itu secara objektif, ya, dengan melihat konteks atau merujuk konteks awal pembentukan kata tersebut. Ini kadang penting dan itu urgen sekali. Makanya kita butuh menampilkan komentar-komentar para ulama yang membidangi ilmu ini, bukan logika kita gitu. Jadi pendapat seperti itu tidak bisa dibenarkan juga begitu. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena sependek yang saya baca komentar-komentar para ulama tentang hadis itu ya, inna syaitan majri ala ibni adam majrodam, itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa maknanya itu ala dhahirihi. Meskipun wakila ya, pendapat juga ada pendapat yang mengatakan kila ini, ada yang mengatakan kila itu pendapat lemah gitu. Ada juga yang mengatakan itu alal isti'arah, kinaya gitu, sindiran ya, seperti pemahaman dia tadi itu. Jadi
pemahaman seperti itu tidak bisa dibenarkan juga begitu. Karena Imam Nawawi, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu juga, Al-Qadhi juga memaknai secara zahir gitu. Ya, memaknai hadis itu secara zahir. Ya, Imam Nawawi itu mengomentari hadis itu bahwasanya huwa ala zahirihi, ya. Itu maknanya secara tekstual, secara zahir gitu. Ya. Allah Ta'ala ja'ala lahu quwwatan wa qudratan alal jari fi batinil insan majari dami gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kekuatan dan kuasa bagi setan untuk berjalan masuk ke dalam batin manusia ala majari dami, ya. Jalalahu quwwatan wa qudratan alal jari fi batinil insan majari dami. Ya. Allah jadikan kekuatan dan kuasa bagi setan itu untuk bisa masuk ke peredaran manusia, ke peredaran darah manusia. Ya. Dan kalau kita katakan setan ini bisa menggoda manusia selama manusia hidup, itu memang sudah maklum dan itu ma'ruf, ya, Al-Quran, hadis. Tapi untuk khusus hadis ini tidak boleh membatasi maknanya hanya seperti itu, tidak boleh, ya. Karena banyak para ulama, diantaranya Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang juga memaknai zahir daripada hadis itu, begitu, ya. Jadi ini bisa mengingkari masuknya jin atau setan ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Mayoritas ulama mengatakan jin atau setan memang secara zahir bisa masuk melalui peredaran darah manusia, begitu, ya. Dan ini pendapat juga dikuatkan oleh para ulama-ulama kontemporer, ya, seperti Syekh As-Sa'rawi. Bahkan beliau juga menjelaskan secara secara ilmiahnya bahwa komponen-komponen zat besi, ya, fosfat ataupun kalsium, ya, itu adalah kandungan darah gitu. Dan di situ ada mikroba. Nah, bagaimana mikroba yang hanya bisa dilihat oleh alat mikroskop itu bisa masuk melalui peredaran darah dan berkembang biak banyak, kan gitu. Apalagi jin ataupun setan yang materinya lebih halus, lebih lembut daripada mikroba. Sangat mungkin sekali. Nah, ini ilmiah sains yang juga pakai logika, begitu. Ya, logikanya nyambung dengan hadis, logikanya nyambung dengan Al-Quran. Bukan logika-logikaan yang ngawur begitu loh. Sen-senan yang ngawur gitu. Masya Allah. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa ba'dul mustasyrikin yushakkikuna fi hadzal hadis, ya. Sebagian kaum orientalis ini, orientalis barat, meragukan hadis ini, ya. Kaum orientalis meragukan hadis ini yang maknanya secara zahir gitu. Jadi demikian sekilas, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita akan bahas semuanya nanti secara detail, ya. Secara detail. Mohon maaf karena saya luar biasa ada kegiatan, kesibukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu masih kita simpan dan pending. Sebenarnya setiap bulan itu kita ke daerah Probolinggo, Keraksan, untuk acara di Al-Wafa TV, ya, punyanya para alumnus Habib Umar bin Hafid, dan itu juga sudah diresmikan oleh Habib Umar bin Hafid sendiri, dan saya mengisi setiap bulan di TV itu tentang menjawab ruqyah, fenomena-fenomenanya, pertanyaan-pertanyaannya, dan juga problematika hidup yang berkaitan dengan gangguan non medis, begitu, ya.
Kalau medis ini kompetensinya para dokter medis gitu. Adapun non medis maka ini memiliki ruang tersendiri juga dalam agama Islam, yaitu dibahas. Kita akan bahas semuanya, semua pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas ya insyaallah ala gadri du'fi ilmu al-faqir insyaallah ya. Kita akan bahas semuanya tentang masalah rum, masalah sukma ya, yang masalah kita akan bahas semua itu, kita punya hujah. Ya, kita semua punya hujah, bisa dipertanggungjawabkan dan ilmiah ya, ilmiah. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi. Ini sudah mau berangkat. Terima kasih. Walafu minkum usikum wa nafsi bittaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah ila liqa walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.